Halo, selamat datang kembali dalam tutorial cara mengoperasikan website Anda. Bertemu kembali dengan saya Aris dari tim Dunia Website. Pada tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda. Untuk melakukannya, pertama-tama bukalah web browser Anda. Lalu pastikan Anda telah masuk dan login ke dalam halaman admin website Anda. Jika sudah, akan saya tunjukkan dulu tampilan apa saja yang bisa diganti. Arahkan kursor Anda ke sini, lalu pilih Visit Site. Kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kita beralih ke tab halaman depan. Lalu, di dalam halaman depan website Anda, tampilan yang bisa diganti adalah logonya di sini, lalu logo favicon di sini, kemudian gambar bergerak-gerak di sini yang dinamakan fitur slider, lalu special offer-nya di sini, dan pilihan untuk menampilkan berapa banyak produk di sini. Juga pilihan untuk menampilkan klien yang di sini. Lalu, untuk mulai menggantinya, kita kembali lagi ke dalam halaman admin, arahkan kursor Anda ke sini, ke Appearance, lalu klik Style Shop Theme Option. Maka Anda akan dibawa masuk ke dalam halaman pengaturan tampilan. Pertama, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti logo terlebih dahulu. Untuk mengganti logo, di dalam halaman ini, kita ke tab General, lalu ke kotak logo. Untuk menggantinya, klik Upload Image di sini, maka akan muncul Windows baru. Anda bisa memasang gambar logonya dengan menguploadnya dari dalam komputer Anda dengan mengklik From Komputer di sini, atau memilih gambar yang sudah ada di website Anda dengan mengklik Media Library di sini. Akan saya contohkan untuk diupload, klik From Komputer di sini, lalu klik Save File di sini, dan akan muncul Windows baru. Kemudian, arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Jika sudah, sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Lalu klik Open, dan tunggu sampai uploadnya selesai. Jika sudah, scroll ke bawah, pilih size-nya yang full size, dan klik Use for Logo. Dengan begitu, gambar logonya sudah dipasang. Kita scroll ke bawah, dan klik Save di sini. Setelah di-save, kita kembali ke dalam halaman depan. Lalu saya scroll ke atas, dan klik Refresh di sini. Maka, seperti yang lihat, logonya sudah diganti. Jika logonya kebesaran, maka otomatis slider yang di bawahnya akan turun. Lalu, jika Anda ingin agar logonya kembali seperti semula, kita kembali lagi. Lalu saya scroll ke atas, dan klik Upload Image di sini. Kemudian saya akan memilih gambar yang sudah ada di dalam website. Klik Media Library di sini. Lalu, saya akan menggunakan gambar dummy image logo. Klik Show di sini, dan scroll ke bawah, pilih size-nya yang full size. Setelah itu, Anda bisa mengklik Use for Logo. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan logo, resolusinya adalah 300 x 60. Kalau kebesaran, maka otomatis akan ke bawah seperti ini. Jika sudah, klik Use for Logo, maka logonya sudah diganti seperti semula. Lalu scroll ke bawah, dan klik Save di sini. Kita kembali ke dalam halaman depan, dan jangan lupa klik Refresh di sini. Dengan begitu, logonya sudah kembali seperti semula, dan tampilannya sudah lebih rapi. Lalu berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti logo favicon di sini. Kita kembali lagi ke dalam halaman admin. Di dalam halaman pengaturan tampilan, di tab General, kita ke kotak favicon. Klik Upload Image di sini. Lalu, caranya sama seperti Anda memasang cover logo. Anda bisa menguploadnya dari komputer Anda, atau memilih gambar yang sudah ada di dalam website Anda. Saya akan memilih gambar yang sudah ada di dalam website. Sebagai contoh, gambar koala berikut ini. Klik Show di sini. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan sebagai logo favicon di sini, resolusinya haruslah persegi. Oleh karena itu, jika resolusinya tidak persegi, scroll ke bawah, di bagian size-nya, Anda bisa memilih yang thumbnail agar menjadi persegi, yaitu 150 dikali 150. Lalu, resolusinya untuk gambar yang dijadikan favicon, janganlah yang terlalu besar. Kalau bisa yang kecil. Jika sudah, klik Use for Favicon. Maka gambar untuk logo faviconnya sudah dipasang. Scroll lagi ke bawah untuk di-save.
Lalu kita kembali ke dalam halaman depan, dan jangan lupa klik refresh di sini untuk melihat perubahan tampilannya. Maka seperti Anda lihat, logo favicon-nya sudah dipasang. Bagaimana? Sangat mudah bukan untuk menambahkan logo favicon dan logo depannya? Berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti gambar yang berganti di depan di sini yang dinamakan picture slider. Picture slider ini menggunakan fitur page untuk memasang gambarnya. Oleh karena itu, nanti kita akan menggantinya di dalam halaman page. Kemudian, untuk menggantinya, kita kembali ke dalam halaman admin. Di dalam halaman pengaturan tampilan, kita ke tab fitur slider di sini. Lalu di tab ini, untuk kotak display fitur slider di sini adalah untuk pilihan menampilkan atau tidak fitur slider di depan. Jika Anda ingin menampilkannya, maka pastikan enable. Jika tidak, maka pilih disable. Lalu untuk kotak duplicate fitur artikel di sini, pastikan enable. Untuk kotak number of fitur slider di sini adalah berapa banyak jumlah fitur slider yang akan ditampilkan di dalam halaman depan. Tidak ada batas maksimal, tetapi kami sarankan jangan terlalu banyak. Saya akan menggantinya menjadi 4. Untuk bagian, fitur pos kategori di sini bisa Anda lewatkan. Lalu, fitur produk kategori di sini bisa Anda lewatkan juga. Lalu, untuk use product di sini bisa Anda enable, dan use page di sini pastikan enable. Lalu, untuk kotak include page in the fitur slider adalah page apa saja yang Anda pilih dan ditampilkan di dalam halaman depan, yaitu di fitur slider di depan. Jumlah maksimal page yang Anda pilih di sini haruslah sama dengan page yang Anda masukkan di sini. Jika Anda masukkan 4 di sini, maka maksimal Anda bisa memilih 4 di sini. Saya akan menggantinya menjadi 3, yaitu saya akan memilih full width. Lalu, untuk kotak automatic slider animation di sini adalah jika Anda ingin gambarnya berganti-ganti secara otomatis. Jika Anda ingin gambarnya berganti secara otomatis, maka pastikan enable. Jika tidak, pastikan disable. Jika di disable, maka di dalam halaman depan, jika Anda ingin menggantinya, Anda bisa menekannya di sini. Saya akan enable di sini. Lalu, jika Anda memilih enable di sini, maka Anda bisa memasukkan berapa lama waktunya berganti di sini. Di kotak automatic animation speed di sini. Satuannya dalam milidetik, jadi 3000 di sini adalah 3 detik. Saya akan menggantinya menjadi 10.000, yaitu 10 detik. Jika sudah, klik save di sini. Maka pengaturan fitur slider di depan sudah diganti. Berikutnya, kita perlu memasang gambarnya di dalam halaman page. Oleh karena itu, arahkan kursor ke sini, ke page, dan ke all page. Kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kemudian kita beralih ke tab page. Tadi kita memilih halaman page about, full width, dan shop. Oleh karena itu, kita akan buka masing-masing di tab baru dengan mengklik kanan. Kemudian saya akan beralih ke tab Edit Page About. Lalu untuk memasang gambarnya, scroll ke bawah, dan kita ke kotak fitur image di sini. Di dalam halaman Page About, gambarnya sudah dipasang, oleh karena itu akan saya lewatkan. Saya tutup dulu. Lalu di dalam halaman full width, scroll ke bawah, dan kita ke kotak fitur image di sini. Klik Save Fitur Image di sini. Maka Anda bisa memasang gambarnya dengan menguploadnya dari dalam komputer Anda dengan mengklik Upload File di sini, atau memilih gambar yang sudah ada di website Anda dengan mengklik Media Library di sini. Gambarnya akan saya upload. Klik Save File di sini. Kemudian arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini lagi. Klik Open. Lalu tunggu sampai uploadan selesai. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan sebagai fitur slider depan haruslah 960 dikali 600. Karena kalau tidak sesuai, maka tampilannya akan berantakan. Jika sudah, klik Set Fitur Image di sini. Maka gambar sudah dipasang. Berikutnya, klik Update di sini. Lalu kita beralih ke Page Shop. Scroll ke bawah. Di sini gambar juga sudah dipasang, akan saya lewatkan. Dan di dalam halaman depan, jangan lupa klik refresh di sini untuk melihat perubahan tampilannya. Maka seperti yang Anda lihat,
Begitu saya di dalam halaman depan sudah berganti menjadi 3. Jika saya ganti, dan gambar ini akan berganti dalam 10 detik. Lalu, jika Anda menekan judul di sini, maka Anda akan dibawa ke dalam halaman yang sudah ditentukan di sini. Jika Anda menekan About, maka akan dibawa ke dalam halaman Page About. Jika di bagian Full Width, maka Anda akan dibawa ke dalam halaman Page Full Width. Begitu juga dengan Shop. Lalu berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk menampilkan special offer di depan di sini. Kita kembali lagi ke dalam halaman admin. Akan saya tutup dulu tab Page. Di dalam halaman pengaturan tampilan, kita ke bagian Homepage. Lalu di sini ada pilihan jika Anda ingin menampilkannya atau tidak. Dan ini adalah berapa banyak special offer yang akan ditampilkan di dalam halaman depan. Saya akan menggantinya menjadi 5. Jika sudah, scroll ke bawah dan klik Save di sini. Lalu, untuk menambahkan special offer-nya, arahkan kursor ke sini, ke kiri, ke Offer. Lalu klik All Offer, klik kanan, dan Open Link New Tab. Kemudian kita beralih ke tab Offer. Dan ini adalah halaman pengaturan tab Offer. Di dalam halaman ini, terdapat seluruh offer yang sudah ada dalam website Anda. Untuk menambahkan offer baru, Anda bisa arahkan ke sini, ke Add New di sini, atau Add New di sini. Keduanya sama saja jika sudah diklik. Lalu, Anda bisa menambahkan offer baru di sini. Ini adalah kolom untuk masukkan judulnya. Sebagai contoh, lalu kita ke bagian IT Setting di sini. Button text di sini, di dalam halaman depan, adalah isi dari tombol di sini. Sebagai contoh, saya akan menulisnya sebagai klik di sini. Lalu, untuk custom link di sini adalah jika nanti pengunjung website Anda menekan tombol ini, maka dia akan dibawa ke dalam alamat link yang sudah kita tentukan di sini. Sebagai contoh, saya akan menentukannya sebagai contoh produk yang ini. Akan saya buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kita beralih. Lalu Anda bisa mengcopy linknya di sini. Akan saya copy, klik kanan, dan copy. Lalu akan saya tutup. Kita kembali lagi. Lalu di bagian sini, klik kanan, dan paste. Jika di bagian custom link ini, Anda tidak mengisi apapun, maka di dalam halaman depan, jika special offer diklik, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita kembali lagi. Lalu berikutnya, untuk memasang gambarnya, kita ke bagian kotak fitur image di sini. Klik Set Fitur Image di sini. Lalu akan muncul Windows baru. Caranya sama seperti Anda memasang gambar untuk logo dan logo favicon. Anda bisa menguploadnya dari komputer Anda dengan mengklik Upload File di sini, atau milih gambar yang sudah ada di website Anda dengan mengklik Media Library di sini. Akan saya tunjukkan untuk diupload. Klik Select File di sini. Lalu sebagai contoh, saya akan memilih gambar yang ini. Klik Open. Tunggu sampai uploadnya selesai. Jika sudah, langsung saja klik Save Fitur Image di sini. Dengan begitu gambar sudah dipasang, lalu klik Publish di sini. Setelah dipublish, kita kembali ke dalam halaman depan, dan jangan lupa klik refresh di sini untuk melihat perubahan tampilannya. Lalu scroll ke bawah, dan ini adalah contoh offer yang telah kita buat tadi. Dan offernya sudah bertambah menjadi 5. Anda bebas untuk menambahkannya sampai berapa banyak sekalipun. Dan yang terakhir, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk menambahkan tampilan produk di depan di sini. Dan tampilan klien di sini. Kita kembali ke dalam halaman admin. Akan saya tutup dulu tab Offer. Di dalam halaman pengaturan tampilan, kita ke bagian tab Homepage. Lalu Anda bisa memilih untuk menampilkan atau tidak untuk produk on sale, new product, dan klien logo yang di bawah. Scroll lagi ke bawah. Di kotak number of product sale di sini adalah berapa banyak produk on sale
yang ditampilkan di dalam halaman depan di sini. Saya akan menggantinya menjadi 3. Lalu, untuk kotak number of recent posts atau produk display on homepage, di sini adalah 8, yaitu produk yang ditampilkan di depan di sini. Saya akan menggantinya menjadi 4. Lalu, untuk kotak exclude kategori from homepage recent product dan exclude kategori from homepage recent post, ini adalah kategori produk yang Anda ingin tampilkan di depan. Anda bisa memilih kategori terperinci saja, sebagai contoh kategori yang ini saja, atau yang ini, atau yang manapun. Tinggal diklik saja. Lalu yang bagian bawahnya juga. Lalu, untuk kotak first logo image, first logo URL, first logo alternatif, sampai fourth logo image dan fourth logo alternatif adalah tampilan klien yang ditampilkan di dalam halaman depan di sini. Untuk yang pertama adalah yang paling kiri sini, seterusnya akan berurut ke kanan. Di sini adalah yang 1, 2, 3, dan 4. Untuk memasang gambarnya, klik upload image di sini. Ini adalah untuk URL-nya, jadi Anda bisa menentukan jika gambar tersebut diklik, akan dibawa ke dalam halaman link yang mana. Begitu juga dengan yang kedua, dan yang seterusnya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan yang ketiga. Lalu akan muncul Windows baru. Caranya sama seperti Anda memasang logo atau logo favicon. Anda bisa menguploadnya dari dalam komputer Anda, atau memilih gambar yang sudah ada dalam website Anda. Saya akan memilih gambar yang sudah ada dalam website. Sebagai contoh, saya akan memilih gambar yang ini. Scroll ke bawah, pilih size-nya yang full size, lalu klik Use for third logo image. Dengan begitu, logo klien di bagian ketiga sudah dipasang. Jika sudah, scroll ke bawah dan klik Save di sini. Jika sudah, kita kembali ke dalam halaman depan, dan jangan lupa klik refresh di bagian sini. Maka seperti Anda lihat, untuk logo klien di dalam halaman depan sudah bertambah menjadi 3. Lalu di bagian Hot New Items menjadi 4 saja, dan di bagian Fitur Product Now on Sale menjadi 3 saja. Cukup mudah bukan untuk mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda? Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi tim support dunia website yang terletak di dalam halaman admin di bagian dashboard di sini. Anda dapat menghubungi kami, lalu kami akan meresponnya dalam 1 kali 24 jam. Sekian untuk tutorial cara mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dalam cara mengoperasikan website Anda. Saya Aris dari tim dunia website. Terima kasih.